Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Izzatulaini, NIM 240108110033. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Ontologi berasal dari kata Yunani ontokos yang ada dan logos ilmu, adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keberadaan atau hakikat segala sesuatu. Cabang filsafat ini yang paling fundamental karena berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling dasar tentang alam semesta. Pertanyaan-pertanyaan utama dalam ontologi adalah problem universalia, apakah sifat-sifat umum universalia seperti kemanusiaan atau kebenaran ada secara independen dari benda-benda individual. Problem identitas, apakah suatu benda tetap sama sepanjang waktu. Cabang-cabang ontologi. Metafisika, cabang ontologi yang mempelajari tentang hakikat realitas secara keseluruhan. Kosmologi, mempelajari asal-usul, struktur, dan evolusi alam semesta. Antropologi filsafat, mempelajari hakikat manusia termasuk pikiran, jiwa, dan kesadaran. Pandangan ontologis. Idealisme, pandangan yang menyatakan bahwa realitas pada dasarnya adalah pikiran atau ide. Materialisme, pandangan yang menyatakan bahwa hanya materi yang ada. Pentingnya mempelajari ontologi, mendasari disiplin ilmu lain. Ontologi memberikan landasan bagi disiplin ilmu lain seperti fisika, biologi, dan ilmu komputer. Mempertajam pemikiran kritis. Mempelajari ontologi melatih kita untuk berpikir secara kritis dan logis tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar. Contoh penerapan ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai agama, pertanyaan tentang keberadaan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah pertanyaan ontologis. Ilmu pengetahuan, para ilmuwan berusaha untuk memahami hakikat alam semesta dan hukum-hukum yang mengaturnya, yang merupakan pertanyaan ontologis. Kesimpulan, ontologi adalah cabang filsafat yang sangat luas dan mendalam. Dengan mempelajari ontologi, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri, dunia di sekitar kita, dan tempat kita di alam semesta. Pertama kali muncul dan digunakan oleh J.S. Verdier pada tahun 1854. Manusia memperoleh pengetahuan melalui beberapa cara dan berbagai alat, sehingga ada
Perkenalkan, nama saya Zuhra Aufa dengan NIM 240108111040. Saya di sini sebagai pemateri 4 yang akan menjelaskan tentang aksiologi filsafat. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Secara sederhana, aksiologi filsafat adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Bukan hanya sekedar nilai dalam arti angka atau nominal, melainkan nilai-nilai yang lebih luas seperti baik atau buruk, benar atau salah, indah atau jelek, penting atau tidak penting, dan lain sebagainya. Aksiologi filsafat terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama yaitu etika. Etika merupakan cabang aksiologi yang mempelajari tentang nilai moral, baik dan buruk, benar dan salah dalam tindakan manusia. Yang kedua yaitu estetika. Estetika merupakan cabang aksiologi yang mempelajari tentang nilai keindahan, seni, dan pengalaman estetik. Yang ketiga yaitu politik. Politik merupakan cabang aksiologi yang mempelajari nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh konsep nilai dalam aksiologi yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang melekat pada sesuatu secara inheren tanpa tergantung pada manfaatnya bagi orang lain. Contohnya itu seperti kebahagiaan dan pengetahuan. Yang kedua yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai yang diperoleh dari sesuatu karena manfaatnya untuk mencapai tujuan lain. Contohnya itu seperti uang dan kesehatan. Yang ketiga itu nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan hubungan antar manusia seperti keadilan, persamaan, dan solidaritas. Apa sih pentingnya mempelajari aksiologi itu? Yang pertama, yakni membentuk karakter. Dengan memahami nilai, membantu kita membentuk karakter dan membuat pilihan hidup yang lebih baik. Yang kedua, yaitu membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan memahami nilai-nilai bersama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan beradab. Yang ketiga, yaitu mengembangkan pemikiran kritis. Aksiologi mendorong kita untuk berpikir kritis tentang nilai-nilai yang kita anut dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Contoh penerapan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti dalam membuat keputusan. Ketika dihadapkan pada dilema moral, kita seringkali merujuk pada nilai-nilai yang kita yakini. Filsafat ilmu membantu kita memahami dasar-dasar ilmiah dan keterbatasan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam kondisi kekinian, di mana ilmu pengetahuan terus berkembang dan berperan besar, filsafat menawarkan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana ilmu seharusnya digunakan dan batasan moral dalam penerapannya. Filsafat memberikan alat yang berguna bagi individu dan masyarakat untuk berpikir lebih jernih, mengambil keputusan yang lebih bijaksana, serta memahami kehidupan dengan lebih mendalam. Hal ini menjadikan filsafat relevan dan memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan-tantangan modern. Kesimpulannya, filsafat dalam kondisi kekinian penting untuk menavigasi dunia yang rumit dan berkembang pesat, membantu kita menemukan makna, mengembangkan pemikiran kritis, dan membangun nilai-nilai yang bermakna dan pemahaman mendalam tentang realistis, pengetahuan, nilai, dan keberadaan manusia. Filsafat mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi, mengeksplorasi sebagai perspektif, dan membangun argumen yang logis. Filsafat juga membantu kita memahami dunia dan tempat kita di dalamnya, serta memberikan kerangka kerja etis untuk membuat keputusan.